sejoli yang satu adanya. Cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang telah diucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat mendayung bahtera rumah tangga. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik nyata atas kehidupan kami, keluarga di tempat ini. Kami bersuka cita dan sangat berbahagia bahwa kedua anak kami, Firlia dan Yohansen, akan melaksanakan pemberkatan nikah di gereja. Mengarungi rumah tangga begitu banyak berat cobaan yang akan mereka hadapi, tetapi karena yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang hebat, anak yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baru di depannya nanti Tuhan. Bapak, sebentar kami akan melaksanakan pemberkatan nikah. Tuhan berkati di perjalanan kami sehingga tiba di gereja dalam keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan rencana kami semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Kami serahkan rencana pemberkatan nikah saat ini dan selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sudah? Silakan Ibu Pendeta untuk menyampaikan. Rekan-rekan pelayan dan juga keluarga, kedua mempelai, Ira dan Koko yang cantik dan ganteng, kita akan sama-sama nanti memulaikan ibadah, disampaikan untuk prosesi memasuki ruang ibadah. Nanti kita akan ambil bagian tepat di depan pintu gerbang gereja, dan dengan posisi di depan adalah pengisi kadin, kemudian kadin dilanjutkan dengan para pelayan khusus ada di tempat di depan bagian depan dan juga di kursi yang disediakan untuk orang tua. Nanti itu akan ada pengantar lagu untuk kedua calon mempelai masuk ke dalam gedung. Kesehatan dan kekuatan yang kami miliki, kami percaya semua itu berasal daripada-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah pemberkatan pernikahan kudus dari kedua anak kami. Tuhan karuniakan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana, terlebih kepada pelayan Tuhan, Pendeta Afriani Anek Manto, yang akan memimpin ibadah pemberkatan pernikahan pada saat ini. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia dapat berbicara, berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan talenta yang Engkau karuniakan kepada kami semua, biarlah kami dapat bertugas melayani dengan penuh hikmat bijaksana yang semua berasal daripada Tuhan. Kedua anak kami, kedua mempelai, serta dengan kedua orang tua dari kedua mempelai, Tuhan karuniakan kepada mereka sehat kuat, sehingga mereka boleh melewati semua ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami dari segala macam pencobaan, terlebih kesesatan dari si jahat yang dapat mencuri benih-benih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita mendengarkan beberapa bagian Alkitab yang memberi petunjuk tentang arti dan makna dari suatu perkawinan. Menurut kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kedua mempelai Kami menyambut karunia perkawinan yang diberikan Allah bagi kami berdua dan dinyatakan akan mempertanggungjawabkan perkawinan kami hanya kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 10 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan berkatnya dalam perjamuan kawin di Kana. Kami percaya bahwa di dalam Kristus perkawinan kami akan berlimpah kasih karunia dan kemurahan Allah. Injil Matius pasal 19 ayat 9 menyatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya dan atau suaminya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan dan atau laki-laki lain, ia berbuat zina. Karena itu apa yang mempersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, kami akan bertanggung jawab memelihara dan merawat perkawinan yang dianugerahkan Tuhan kepada kami sampai maut memisahkan kami. Tuhan mendidik dan mengampuni kamu dengan berkat dan terpujilah Tuhan yang merupakan Tugas dan tanggung jawab suami istri ialah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling menolong, dan saling membangun. Dan kalau perkawinan, Yohanes menuliskan seorang tulis dan Filia di Saparani dikaruniai dengan anak-anak. Maka kasih yang terjalin antara suami istri haruslah diteruskan kepada mereka melalui pemeliharaan dan pendidikan yang bertanggung jawab.
dan saudari Filia Denisa Parami yang ingin perkawinan mereka berdua ditentukan dalam Tuhan, dan kepada perkawinan mereka berdua diberitakan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah jemaat. Sekarang saudara Johansen Vincenzo Antolis dan saudari Filia Denisa Parami akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai janji dan ikrar mereka di hadapan Tuhan dan jemaat yang hadir akan menjadi saksinya. Kepada mempelai laki-laki, saudara Johansen Vincenzo Antolis, apakah saudara mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara menerima saudari Filia Denisa Parami sebagai istrinya dan akan mengasihi serta melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, sehat ataupun sakit, berlimpah ataupun kekurangan, bahwa sebagai suami yang beriman, saudara akan setia memelihara istri saudara dan akan menjalani kehidupan kudus bersama dengan dia sesuai dengan berita Injil Yesus Kristus, bahwa saudara dengan penuh pengharapan pada Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan bercerai dengan dia oleh karena malu. Saudara Johansen Vincenzo Antolis, apakah jawab saudara? Dalam pertolongan Tuhan saya mengaku, bersedia dan berjanji dengan segenap hati bahwa saya menerima saudari Filia Denisa Parami sebagai istriku dan akan mengasihi serta melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, sehat ataupun sakit, berlimpah ataupun kekurangan, bahwa sebagai suami yang beriman, saya akan dengan setia memelihara istri saya dan akan menjalani kehidupan kudus bersama dengan dia sesuai dengan berita Injil Yesus Kristus, bahwa saya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan istri saya dan hanya akan bercerai dengan dia oleh karena malu. Apakah saudari mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudari menerima saudara Johansen Vincenzo Antolis sebagai suami dan akan mengasihi serta melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, sehat ataupun sakit, berlimpah ataupun kekurangan? Saudari dengan penuh pengharapan pada Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya akan bercerai dengan dia oleh karena malu. Saudari Filia Denisa Parami, apakah jawab saudara? Dalam pertolongan Tuhan, saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hatiku bahwa saya menerima saudara Johansen Vincenzo Antolis sebagai suamiku dan akan mengasihi serta melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, sehat ataupun sakit, berlimpah ataupun kekurangan, bahwa sebagai istri yang beriman, saya akan dengan setia memelihara suami saya dan akan menjalani kehidupan kudus bersama dengan dia sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saya dengan penuh pengharapan kepada Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan suami saya dan hanya akan bercerai dengan dia oleh karena malu. Tuhan Allah Bapa Anak dan Roh Kudus yang akan menentukan setiap janji kedua saudara.
bahwa aku mengambil engkau sebagai istriku dan menulis namamu dengan memateraikannya di dalam roh hatiku. Johansen Vincenzo Antonis. Aku memberikan cincin ini sebagai tanda bahwa aku mengambil engkau sebagai suamiku dan menulis namamu dengan memateraikannya di dalam roh hatiku. Saudara Johansen Vincenzo Antonis dan saudari Virilia Dinisa Parani, berdasarkan pengakuan kamu berdua, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus menentukan perkawinan kamu berdua ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah mempertemukan saudara Johansen Vincenzo Antonis dan saudari Virilia Dinisa Parani dalam perkawinan yang kudus ini, kiranya Dia sendiri akan mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniai kamu dengan segala berkatnya. Amin. Kedua mempelai tetap berdiri, jemaat persilakan duduk. Saudara Johansen Vincenzo Antonis dan saudari Virilia Dinisa Parani, percayalah kepada Allah dalam perkawinan yang kudus ini. Karena itu, jadilah pelaku-pelaku firman, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jauhkanlah kemarahan, pertengkaran, kekerasan, dan fitnah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, sehingga kamu dapat melakukan segala sesuatu hanya dalam nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Nama Gereja Protestan Indonesia di World Holy Jemaat Maranatha
Poli-poli, saya menyerahkan amanat ini kepada Hansen Vicentro, Antonis dan Julia Dinisa Pahani sebagai keluarga baru untuk dibaca dan direnungkan setiap hari. Bersama kita akan mendengarkan pujian melalui paduan suara. Jesus.
Mari bersama kita membuka Alkitab dalam kitab 1 Korintus pasal 7. Kita akan membaca ayatnya yang ke-10 dan 11. Orang-orang yang telah kawin, aku. Tidak, bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian firman. Ya, keluarga mama papa, kedua belah pihak, ada keluarga besar bahkan jemaat Tuhan yang hadir saat ini, yang menyaksikan kemurahan Tuhan yang telah menyatukan dua hati, menyatukan dua pribadi, dua karakter menjadi satu. Katakan, ini episode berapa, Bapak dan Bila? Episode pertama kisah mereka juga panjang. Teman, anak saat anak-anak sudah menjalin hubungan cinta kasih melalui doa. Dan mereka bersaksi ini sama-sama cinta pertama, ataupun ketika dikatakan itu cinta monyet, ya sampai Tuhan menjodohkan mereka.
Kami hanya mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami sadar bahwa tanpa campur tangan Tuhan, segala sesuatu tidak dapat berlangsung dengan baik adanya. Oleh karena itu, sebagai umat yang terus berharap kekuatan dan kebutuhan perkawinan dari kedua kasih sampai pada acara malona ke dalam tangan kuasa kasih, kami hanya mau terus berharap dan memohon pemberian persembahan Tuhan teruskan, biarlah terpakai semua untuk ada dalam bagian pelayanan di tengah-tengah umat Tuhan dan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan. Ini kami yang datang menaikkan syukur. Jemaat Tuhan, kita masuk pada sesi berikut, yaitu sungkeman sebagai simbol rasa terima kasih kepada orang tua, juga mohon ampun melebur semua kesalahan yang telah dilakukan, mungkin melawan pada mama dan papa, dan juga simbol sebagai permintaan doa restu dari kedua orang tua yang berharap ini.
kita lagi. Ya, demikianlah sungkeman Mama dan Papa, terima kasih sudah membesarkan Vira dengan penuh cinta. Segala keikhlasan dan kebesaran hati Mama dan Papa dalam membesarkan Vira dari kecil hingga saat ini adalah fondasi kuat untuk membuat Vira bisa mencintai pasangannya. Terima kasih sudah menanam serta merawat cinta di dalam diri Vira hingga hari ini bisa membangun cinta bersama kekasih. dengan sangat haru kemudian di bawah posisi Fidelia, Mama, Johansen, Papa. Papa, terima kasih atas segala hal yang telah kalian lakukan dulu. Harapan adalah bahwa kami dapat membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana yang telah kalian ajarkan kepada kita. Papa dan Mama, doakanlah agar cinta kami abadi. Dan semoga kalian selalu merasa bangga melihat kami tumbuh dan bersama-sama dalam cinta. Ya. Kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia
saudara di tempat ini memintakan saya untuk mencatatkan perkawinan kedua saudara dalam register perkawinan, dan setelah saya perhatikan semua berkas tapi mana pemberkatannya? Kedua saudara ketahui bahwa dasar perkawinan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 itu. Jadi yang dirubah itu cuma satu hal, tentang umur. Jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu umur perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Dasar keguguran, apa catat segala macam. Kedua, orang yang masih 16 tahun itu baru kalau kita dulu dikategorikan masih remaja. Nah, sementara definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang kuasa. Di depan saya seorang laki-laki bernama Johansen Vikenso Antolis. Tempat lain seterusnya, dan istrinya bernama Virilia Dinisha Parangi. Tempat lain seterusnya, yang mana perkawinan mereka telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Apriani A. Bantau, Master Teologia, pada tanggal 25 Juli 2025. Dan pencatat perkawinan ini disaksikan dua saksi. Saksi yang pertama adalah Arnold Parangi, agama Kristen. Saksi yang kedua adalah Doni Arifin, agama Kristen. Cocok? Cepat selesai. Laki-laki. Terus sama mbak supaya nyambung kita. Fungsi begitu kata harus nama dengan kata harus bersamaan. Ya, karena orang tua hadir, ada juga problemnya orang tua. Ya. Bapak? Saksinya, Pak